Perkenalkan, nama saya Yusuf Kurtino Solo dengan NIM 2270231053 dan teman saya Wisli Albertus Manulung. Kami akan mempresentasikan tugas kami berupa dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja menggunakan metode kualitatif deskriptif. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Pertama, dari latar belakang. Media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja di Indonesia, dengan sebagian besar menggunakannya setiap hari. Perkembangan pesat ini membawa dampak signifikan pada kesehatan mental remaja. Meskipun menawarkan manfaat seperti koneksi dan informasi, platform ini juga memicu tantangan seperti FOMO, cyberbullying, dan tekanan sosial yang dapat menyebabkan kecemasan dan depresi. Mengingat kerentanan remaja dan kurangnya kesadaran akan dampak ini, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan persepsi subjektif mereka. Identifikasi masalah. Penggunaan media sosial yang meluas di kalangan remaja menimbulkan pertanyaan krusial mengenai dampak spesifiknya terhadap kesehatan mental mereka. Masalah utama yang diidentifikasi adalah bagaimana pengalaman dan persepsi subjektif remaja mempengaruhi kesejahteraan psikologi mereka, mengingat kompleksitas interaksi antara paparan digital dan fase perkembangan identitas diri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara spesifik bagaimana pengguna media sosial mempengaruhi kesehatan mental remaja di Indonesia berdasarkan perspektif dan pengalaman pribadi mereka. Landasan teori yang dipakai adalah media sosial dan remaja. Yang satu, pertama, media sosial adalah platform interaksi untuk membuat berbagi dan berinteraksi konten. Remaja 12-21 tahun sangat aktif di media sosial untuk mencari pengakuan, membentuk identitas, dan menjalani relasi. Ketiga, penggunaan intensif dapat memicu gangguan psikologis, kecemasan, depresi, rendah diri, dan gangguan tidur. Keempat, cyberbullying atau perbandingan sosial. Kelima, media sosial juga memiliki manfaat positif seperti memperluas jaringan informasi, edukasi, dan dukungan emosional. Kesehatan mental remaja. Yang pertama, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Yang kedua, masa remaja adalah masa perkembangan kompleks dan rentan tekanan sosial emosional. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi: keluarga, lingkungan sosial, pengaruh media, terutama media sosial itu sendiri, dan faktor internal. Keempat, media sosial mempengaruhi kesehatan mental melalui perbandingan sosial, FOMO, dan tekanan citra ideal. Yang kelima, indikator kesehatan mental remaja, kemampuan mengolah emosi, menjalani hubungan sosial, fokus belajar, mengatur waktu, dan rasa percaya diri. Ada tinjauan pustaka atau contoh penelitian terlebih dahulu. Kels, MC. Cray, dan Gerlis 2020, pengguna media sosial berlebihan berkorelasi dengan depresi, kecemasan, dan psikologias distres. Yang kedua, penelitian terkait yang kedua, Andreas 2015, konsep sosial media addiction terkait rendahnya harga diri, gangguan tidur, dan kesulitan hubungan sosial nyata. Yang ketiga, Tweng et al. Head Start, peningkatan waktu layar media sosial berkaitan dengan penurunan kesejahteraan psikologis, kesepian, depresi, terutama pada remaja perempuan. Yang keempat, Nasrul dan Fadilah 2021, remaja merasakan efek negatif, sulit tidur dan tidak percaya diri, namun juga positif, merupakan stres dan motivasi. Wijaya et al. Red Star, konten viral toksis membuat remaja merasa kurang, namun ada komunitas yang mendukung kesehatan mental. Metodologi penelitian, jenis dan pendekatan. Jenis dan pendekatan ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan memahami fenomena sosial dari pandangan subjek partisipan. Yang kedua, subjek atau informan terdiri dari 15 remaja pengguna aktif media sosial berumur 15-19 tahun. Dipilih secara purposive dan snowball sampling. 3. Teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur
dengan daring, direkam dan dicatat, ditranskrip, dan diberi kode. Teknik analis yang keempat, teknik analisis data, analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak Atlas TI untuk identifikasi pola atau tema. Yang kelima, langkah-langkah transkrip, pembacaan, coding, negatif positif, kategorisasi, dampak negatif dan respon positif, visualisasi berupa network view, dan interpretasi. Baik, di slide yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wisli Albertus Manurung. Ya, saya lanjutkan dengan Wisli Albertus Manurung, hasil dan pembahasan. Temuan penelitian media sosial memiliki dampak holistik. Yang pertama, dampak negatif. Sini ada rendah diri, mental down, minder, susah tidur, dan lupa waktu. Rendah diri, merasa tidak cukup baik membandingkan diri dengan unggahan orang lain. Seperti di wawancara ada kutipan jawaban dari narasumber, aku jadi ngerasa hidupku nggak sebagus mereka, seperti itu. Dan mental down, sedih, malas, tidak bersemangat setelah melihat konten tertentu. Kita bisa lihat di kutipan ini di sini, minder, malu, atau tidak percaya diri karena standar kecantikan dan atau kepopuleran. Keempat, susah tidur, gangguan pola tidur akibat scroll hingga larut malam. Ya, aku sering tidur 2 jam gara-gara scroll TikTok. Di kutipan, lupa waktu, kehilangan kesadaran waktu karena terlalu larut. Selanjutnya, dampak positifnya. Sini ada quotes motivasi, mendapat inspirasi dan semangat dari konten edukatif motivasi. Dan ini contoh kutipannya. Ini suportif, mendapat dukungan dari komunitas atau teman daring. Ketiga, menambah teman dan memperluas jaringan sosial positif. Keempat, cara melepas penat atau stres. Yang kelima, lebih fokus, terbantu atau lebih rileks, mendapat konten edukasi, informasi yang membantu produktivitas. Selanjutnya, interpretasi temuan. Di sini dari transkrip wawancara ini mendapatkan 10 respon, dan sini respon positif dan ini respon negatifnya. Dampak media sosial sangat bergantung pada konteks penggunaan, jenis konten, dan kesiapan emosional remaja. Media sosial bukan penyebab langsung gangguan mental, tetapi faktor atau pemicu pendukung. Selanjutnya, pembahasan temuan dampak negatif dari penelitian Keles et al. Di tahun 2020 menunjukkan bahwa paparan media sosial intensif dikaitkan dengan meningkatkan gejala depresi, kecemasan, dan psikologikal distres pada remaja. 2. Respon positif. Sesuai dengan fungsi sosial media, Boyd tahun 2010 dan penelitian Nasrullah dan Fadilah pada tahun 2021. Media sosial berpotensi menjadi alat pendukung psikologis jika digunakan dengan bijak. 3. Implikasi kontekstual, pentingnya literasi digital, manajemen waktu online, dan mental health awareness bagi remaja Indonesia. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, media sosial berdampak negatif yang seperti tadi saya jelaskan, rendah diri, mental down, gangguan tidur, lupa waktu. Jika digunakan berlebihan tanpa dikontrol dan terpapar konten pemicu, perbandingan sosial. Media sosial juga berdampak positif, yaitu motivasi, quotes-quotes, komunitas yang suportif, dan hiburan, ekspresi diri, membuat lebih rileks, ya jika digunakan secara sadar dan selektif.
Dampak media sosial sangat dipengaruhi oleh jenis konten, durasi, tujuan penggunaan, dan dukungan sosial. Saran untuk remaja, tingkatkan kesadaran penggunaan bijak, batasi waktu, pilih akun positif, jangan jadikan media sosial sebagai pembandingan hidup. Untuk orang tua dan guru, lakukan pendampingan, ciptakan komunikasi terbuka, kenalkan literasi digital dan manajemen emosi. Untuk peneliti selanjutnya, lakukan penelitian kuantitatif di perluas informasi platform tertentu. Sekian, terima kasih.